Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setiap anak sesungguhnya berhutang budi sangat besar kepada orang tuanya. Kepada seorang ibu misalnya, ia merupakan makhluk Allah yang diciptakan untuk bisa mengandung, melahirkan, dan menumbuh kembangkan anaknya masing-masing. Cinta ibu kepada anaknya melebihi kecintaannya kepada pribadinya sendiri. Apabila salah satu atau keluarga orang tua telah meninggal, maka kewajiban sang anaklah untuk selalu mengirimkan doa untuk mereka. Karena itulah sesungguhnya yang ditunggu-tunggu oleh mereka di alam kubur. Lantas, benarkah doa yang dikirimkan seorang anak akan dapat dirasakan oleh orang tua di alam kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Anjuran bakti seorang anak kepada orang tua. Bakti seorang anak kepada orang tua adalah merupakan suatu keharusan. Bagaimana tidak, sejak di dalam kandungan sampai tumbuh dewasa, orang tualah yang merawatnya, menyayanginya, dan memberikan pendidikan kepada mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan keriduannya kepada keriduan kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Sebagai balas budi seorang anak kepada kedua orang tua, maka berbakti kepada mereka tidak putus saat mereka masih hidup saja. Lebih dari itu, meskipun salah satu atau kedua orang tua sudah meninggal, berbakti kepadanya pun masih bisa dilakukan. Dalam sebuah riwayat dari Abu Usaid, ia berkata, suatu ketika saya sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor datang menghadap. Ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya bisa berbaik budi kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Rasulullah lalu menjawab, iya, engkau bisa melakukannya dengan 4 hal, yaitu mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji mereka dan memuliakan teman mereka, dan menjalin silaturahim dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudaramu kecuali melalui perantara ayah dan ibumu. Itulah budi baik sebagai cara berbakti kepada orang tua yang harus kamu lakukan setelah mereka meninggal. Hal ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Hibban. Menurut Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, semua amal manusia pasti terputus manakala ia meninggal dunia. Sedangkan 3 hal yang disebutkan dalam hadis tersebut akan tetap mengalir kepadanya di alam kubur. Karena perlakuannya lah yang menyebabkan ketiga hal itu terjadi. Ketiga hal yang dimaksud adalah amal atau aktivitas yang telah dikerjakan oleh si mayit ketika masih hidup, tetapi manfaatnya masih dirasakan oleh orang-orang yang hidup setelahnya, sehingga ia pun patut menerima pahala kebaikan atas amalnya itu. Kisah doa sang anak untuk orang tua di alam kubur. Kisah tentang doa sang anak yang dirasakan oleh orang tuanya ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 halaman 143. Suatu hari, seorang alim bermimpi bertemu dengan para ahli kubur. Dalam mimpinya, ia melihat para ahli kubur sedang berebut dan memungut berbagai macam bingkisan yang berserakan. Tak lama kemudian, ia melihat ada satu orang yang sedang duduk acuh, tidak tergiur sama sekali dengan berbagai barang berharga yang sedang diperebutkan tersebut. Orang alim ini pun dibuat heran dan penasaran. Kemudian ia mendatanginya dan bertanya,
Mengapa engkau diam saja, tidak seperti mereka yang berebut mengambil barang-barang itu?" Mendapat pertanyaan itu, ia langsung menjawab bahwa mereka yang sedang sibuk itu adalah mereka yang sedang mengambil paket kiriman dari umat Islam yang mendoakan ahli kubur berupa bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa. Hal ini berarti apa yang selalu dihadiahkan oleh kaum muslimin, baik dalam setiap sholatnya atau dalam setiap kegiatan kebaikan lainnya, di alam kubur akan sampai kepada mereka dan diperebutkan oleh ahli kubur. Kemudian ahli kubur itu melanjutkan, "Saya sendiri tidak butuh bingkisan itu, sebab saya sudah punya semuanya," jawab laki-laki itu dengan mantap. Kemudian orang alim itu bertanya lagi, "Dari mana Anda bisa mendapatkan semua hal itu?" Ahli kubur itu menjawab, "Dari anakku. Aku memiliki anak yang berjualan kue di pasar. Setiap hari dia selalu mengirim bacaan Al-Quran dan doa kepadaku." Tidak lama kemudian sang alim itu pun terbangun dari tidurnya, dan semua yang terjadi dalam mimpinya itu sangat jelas teringat. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi pasar tempat anak ahli kubur itu berjualan. Berangkatlah orang alim itu menuju pasar. Tidak perlu waktu lama untuk menemukan penjual kue di sana. Firasat orang alim ini semakin kuat ketika melihat mulut penjual kue ini tidak henti-hentinya bergerak seperti sedang membaca sesuatu. Lantas orang alim itu mendekatinya dan bertanya, "Saya melihat mulut Anda dari tadi tidak berhenti bergerak. Kalau boleh tahu, apa yang sedang Anda baca?" Penjual kue itu pun menjawab, "Saya sedang membaca Al-Quran. Kemudian saya kirimkan khusus untuk orang tuaku yang sudah meninggal," jawabnya. Jawaban itu cukup memuaskan orang alim itu, sebab apa yang disampaikan penjual kue itu ternyata memiliki hubungan dengan mimpi yang dialaminya kemarin. Beberapa waktu kemudian, sang alim ini kembali bermimpi sebagaimana mimpi sebelumnya. Namun ada satu hal yang berbeda. Ia melihat orang yang dulu hanya duduk manis, sekarang juga ikut memungut bingkisan dengan para ahli kubur lainnya. Orang alim itu pun tak sempat berkomunikasi kepadanya, sebab ahli kubur itu terlihat begitu sibuk atas apa yang ia kerjakan. Ketika terbangun, orang alim itu sedikit kebingungan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali menemui sang penjual kue di pasar yang ia temui beberapa waktu yang lalu. Setelah sesampainya di pasar, orang alim itu tidak menemukan penjual kue yang dulu ia temui. Setelah mencari tahu, ternyata penjual kue yang waktu itu selalu membasahi bibirnya dengan bacaan Al-Quran ternyata sudah meninggal dunia. Akhirnya, orang alim itu pun menyimpulkan bahwa orang yang di dalam mimpi pertama yang hanya duduk manis, kemudian di mimpi kedua sibuk berebut bingkisan, itu ternyata sudah tidak lagi mendapatkan kiriman doa dari anaknya. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai kisah doa sang anak untuk orang tua yang ada di alam kubur. Sungguh, orang tua yang sudah meninggal sangat membutuhkan kiriman pahala dari anak dan sanak saudara yang masih hidup di dunia. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan kondisi mereka di alam kubur itu bagaikan orang yang sedang tenggelam, yang menanti pertolongan dari orang-orang yang masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati ialah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka." Hadis riwayat Ad-Dailami. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan keislaman bagi kita semua dan menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.